dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat berjumpa lagi di channel Miftahul Ulum ini. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan bagi kita semua. Jamaah yang berbahagia, dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadimina ghaida wa afina an-nasi wa huwa yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat yang baru kita dengar tadi terdapat dalam Al-Quran juz keempat, tepatnya pada surat Al-Imran ayat 134. Ayat ini menerangkan salah satu karakter orang-orang bertakwa, yang salah satunya adalah mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Menahan keamaran ketika kita disakitin orang lain, baik secara fisik maupun non fisik, dengan cara tidak membalasnya. Kondisi ini dapat saja terjadi karena kita tidak mampu membalasnya, dan tentu masih menyisakan rasa sakit dalam diri kita. Maka tahapan selanjutnya, Allah memberitahukan dengan memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita, padahal kita mampu untuk membalasnya. Orang yang paling tinggi adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang lain, dengan cara tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, menyebar kebaikan dan kedamaian, dan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat pada kita. Sungguh tingkatkanlah seperti itu. Tidak mudah diraih oleh setiap orang, maka Allah golongkan mereka itu sebagai orang-orang yang dicintai. Dalam ayat lain, Allah memberitahukan kepada Rasulnya ketika menghadapi para penata dakwah dan mengatakan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kaum muslimi wal muslimah rahimakumullah. Sifat marah tentu tidak baik dan membawa pengaruh terhadap kejiwaan seseorang dan mengambil sebuah keputusan. Rasulullah SAW bersabda, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara antara dua orang ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Rasulnya dan meminta untuk dinasihati, Rasulullah SAW bersabda, jangan marah. Maka diulanginya nasihat itu berkali-kali, dan Rasulullah SAW tetap bersabda, jangan marah dan jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita terlanjur marah, Rasulullah SAW mengajari kita untuk berpindah posisi dan mengambil air wudhu. Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang suka tersinggung atau marah hanya karena masalah kecil adalah cermin dari kepribadian yang rapuh karena ia tidak mampu mengendalikan dirinya ketika marah dan melakukan sesuatu di luar kendali. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang pergaulian, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Oleh karena itu, ketika kita menemukan orang semacam itu, sifat kita adalah tetap berbuat baik, ihsan kepadanya. Kita tetap diperintahkan berhubungan silaturahmi dan menolongnya ketika dia kesusahan, dan tetap menyapa, senyum, dan mengucapkan salam, bahkan mendoakan kebaikan untuknya. Itu baik karena yang dimiliki itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, demikian salah satu cerita dan karakter orang-orang yang bertakwa, yakin mampu menahan amarah sebuah
perilaku yang dilatih untuk mendapatnya melalui ibadah Ramadan ini. Semoga kita mampu menjadi seorang pemaaf dan dijauhkan oleh Allah dari sifat pemarah. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.